Halo, selamat datang adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Lagi deg-degan ya nunggu SNBT atau UTBK. Nah, kalau iya, kamu udah berada di channel yang tepat. Karena hari ini kita akan bahas soal yang sering kali bikin kita bingung, yang bikin kita harus jadi seorang detektif ya, itu adalah soal-soal dari penalaran umum, khususnya penalaran analitik. Gimana soalnya? Ayo kita bahas. Oke, sebentar. Kak mau share screen dulu. Nah, ini dia penalaran analitik ya. Nah, cara cepat menjawab soal penalaran analitik UTBK. Di sini kita akan membahas trik jitu, contoh soal, dan pembahasannya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Karena di sini kita akan kita akan menyediakan apa namanya soal-soal dan materi-materi yang relate banget dengan UTBK di tahun 2025 ini. Jadi pastikan kamu nggak ketinggalan supaya kalau misalnya ada video baru itu langsung nongol di YouTube kamu ya. Nah, oke, kita akan mulai. Apa itu penalaran analitik? Nah, teman-teman, jadi penalaran analitik adalah suatu tes di mana peserta tes itu jadi seorang detektif yang sedang dan akan memecahkan suatu permasalahan yang ada berdasarkan informasi yang dipunyai. Ya, kita harus mencari tahu kira-kira ini gimana ya. Terus kira-kira ini nanti kira-kira kalau misalnya detektif berarti lagi nyari pelakunya ya bisa jadi gitu ya. Nah, Nah, di awal kita membahas dulu trik cepat jawab soal penalaran analitik. Yang pertama adalah buat catatan singkat. Jadi teman-teman kalau nih semisal apa namanya, misalnya nih ada informasi mengenai ada A itu lebih dari B, itu langsung buat catatan singkatnya A lebih dari B gitu ya. Terus misalnya ada Y tidak sama dengan X, nah langsung diterjemahkan ke dalam soal apa namanya kata-kata matematikanya biar mudah diingat. Lalu gunakan diagram dan tabel. Maksudnya gimana, Kak? Nah, ini biasanya soal-soal yang memberikan pola tertentu. Contoh, si Resti duduknya akan di seberang Ivo. Nah, dari situ silakan dibuat diagramnya ya. Dibuat gambarnya untuk memudahkan kita. Lalu adik-adik silakan fokus pada informasi pasti. Jadi ada kata harus, tepat, ya. Terus juga selalu. Nah, itu adalah informasi pasti. Dan yang terpenting, ini biasanya akan menghemat banyak waktu. Silakan gunakan eliminasi jawaban gitu ya. Jadi kita lihat nih mana jawaban, opsi-opsi jawaban yang jawabannya itu bertentangan dengan petunjuk soal. Contoh nih, soalnya bilang di hari itu adalah pertama, hari pertama dan kedua dari minggu. Berarti hari Senin dan Selasa. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah bisa dihapus ya. Nah, lalu perhatikan kata kunci. Nah, kata kunci ini seringkali menentukan. Lalu latihan soal secara rutin. Ini key-nya untuk semua bentuk penalaran, bahkan untuk semua soal key-nya adalah kita harus latihan soal secara rutin. Dan yang terpenting adalah kelola waktu dengan baik. Kenapa gitu? Ini ditekankan karena penalaran analitik ini, teman-teman, adalah tipe soal yang banyak menghabiskan waktu. Jadi kalau misalnya nih lebih dari 1,5 menit nih udah 90 detik, wah kayaknya nih nggak bisa, nggak apa-apa, di skip aja gitu ya. Nanti kalau misalnya waktunya berlebih, soal-soal lain cepat dikerjakan gitu ya, nah mau kembali ke sini lagi boleh. Nah, itu kelemahannya soal analitik itu biasanya apa ya, kita cara berpikirnya panjang. Cuman ada loh soal penilaian analitik ini dalam satu soal atau case atau kasus itu ada mengandung dua pertanyaan. Nah, di sini letak bonusnya, teman-teman. Jadi kan misalnya nih dari satu teks ini diberikan dua pertanyaan. Nah, dari sana kan kita udah dapet nih dua skor gitu ya. Nah, itulah kelebihannya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada jenis-jenisnya. Jadi di sini kita akan bahas jenis-jenisnya beserta contoh soalnya sekalian ya.
Yang pertama adalah tipe penyelesaian dan analisis jawaban yang diberikan dan mengeliminasi pilihan yang salah. Gimana tuh, Kak? Nah, gini. Contohnya, setiap mahasiswa di perguruan tinggi ABC itu harus ngambil mata kuliah wajib, yaitu FGH, JKL, MN. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal pengambilan kedelapan mata kuliah tersebut dibatasi oleh syarat-syarat berikut. Yang pertama, N harus selalu diambil di semester pertama. F itu harus diambil segera setelah mengambil mata kuliah G, ya. Lalu H harus diambil sebelum mengambil mata kuliah F. Nah, J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Nah, di sini kita bisa mengeliminasi ya, kata-katanya di sini apa? Mengeliminasi pilihan yang salah, teman-teman. Nah, di sini mengeliminasi pilihan yang salah. Nah, kita mulai dari yang A. Yang A ini kira-kira cocok nggak ya? Yang peraturan pertama oke masuk. Yang peraturan, ingat di sini mulai dari semester 2 ya, jadi nggak harus dimulai dengan N. Nah, yang peraturan kedua, F harus diambil segera setelah mengambil kuliah G. Sedangkan, oh ya betul. Yang ketiga, H harus diambil sebelum mengambil mata kuliah F. Boleh. Nah, kenanya di peraturan keempat nih, J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Sehingga nggak boleh ya. J dan M ini dipisahkan oleh HGF ya, sedang berarti ini salah. Lalu lanjut yang B. Nah, di sini kira-kira yang mana ya yang tidak sesuai? Nah, ini soal peraturan yang kedua. F harus diambil segera setelah mengambil mata kuliah G. Sedangkan mata kuliah G di akhir, F-nya di awal. Nih, nggak cocok nih. Lalu yang ketiga nih, yang C. Hmm, apa ya? H harus diambil sebelum mengambil mata kuliah F. Nggak cocok ya dengan peraturan ketiga. Sedangkan ini F dulu baru H. Berarti ini nggak cocok. Yang D, yang D ini J dan M2 oke, H, H, F oke, F udah. Nah ini kayaknya nggak ada peraturan yang dilanggar. Lalu yang M ini, hmm, H harus diambil sebelum mata kuliah F. Sedangkan H-nya ini setelah F, sehingga dia tidak benar juga. Berarti jawabannya gimana? Jawabannya adalah D. Jadi, option A melanggar peraturan keempat, option B melanggar peraturan kedua, yang C peraturan kedua, dan yang E itu melanggar peraturan yang ketiga. Jadi nggak harus loh teman-teman kita itu menyusun sesuai dengan petunjuknya, enggak ya. Jadi kalau misalnya gini kan agak susah ya kita kira-kira gimana ya apa alur penyusunannya karena tidak ada informasi yang lengkap. Nah, maka kita gunakan sistem eliminasi. Oke, oke, itu dia sistem eliminasi. Lalu yang kedua adalah tipe penyelesaian dengan kebergantungan syarat. Nah, ini juga agak-agak bikin pusing ya, teman-teman ya. Jadi memang harus diperhatikan satu persatu petunjuknya, karena ini cukup panjang sih biasanya soal yang begini. Nah, yang untuk mencari susunan keadaan yang sesuai dapat dimulai dari syarat atau informasi yang sudah pasti tanpa ketergantungan dengan informasi yang lain. Ya, contoh. Di sini Maira memiliki kebiasaan memakai baju berwarna berbeda dalam jangka waktu 1 minggu dengan aturan main sebagai berikut. Yang pertama, salah satu hari dia memakai baju putih, baju ungu dipakai 2 hari setelah baju hijau, hari Selasa Maira tidak memakai baju biru, Maira memakai baju kuning pada saat ia sedang senang, dan pada hari di awal minggu ia mengenakan baju hijau. Maira mendapatkan hadiah spesial pada kakaknya pada hari Kamis, lalu baju pink dipakai 2 hari setelah baju kuning, dan pada hari sebelum Senin, Maira memakai baju merah ya. Nah, pada hari Jumat, Maira mengenakan baju berwarna titik-titik. Nah, di sini teman-teman silahkan digunakan trik penalaran analitik tadi, di mana kita harus harus kita log dulu nih, apa namanya, so, petunjuk-petunjuk yang saklek gitu, yang memberikan informasi pasti. Nah, apa itu? Nah,
Kalau ini salah satu hari yang memakai baju putih, yang pertama enggak. Baju ungu dipakai 2 hari setelah baju hijau, ketergantungan. Nah, nih yang ini nih. Pada hari sebelum Senin, Maira memakai baju merah. Berarti hari Minggunya dia merah nih. Nah, sehingga tidak mungkin merah ya. Lalu baju pink dipakai 2 hari setelah baju kuning. Masih bersyarat ya. Maira mendapatkan hadiah spesial dari kakaknya pada hari Kamis. Nah, sedangkan pada peraturan keempat katanya Maira memakai baju kuning pada saat ia senang. Nah, orang dapat hadiah otomatis senang ya. Berarti hari Kamis dia memakai baju kuning. Nah, ini dia akan memakai baju kuning. Sehingga pada hari Jumat dia nggak mungkin pakai baju kuning lagi. Oke. Setelah itu, ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Pada hari awal minggu dia mengenakan baju hijau. Nah, otomatis di sini adalah hari Senin. Nah, baju ungu dipakai 2 hari setelah baju hijau. Otomatis baju ungu di hari Rabu ya. Nah, oke. Nah, setelah itu gimana dong? Nah, ini kita langsung pakai cara buat diagram atau tabel. Karena kalau misal dari sini aja akan ngembang ya informasinya. Nah, kira-kira gini. Hari Senin dia pakai baju hijau karena katanya berdasarkan ini apa namanya petunjuk kelima. Hari Selasa pakai baju putih, kenapa? Karena di statement pertama dia bilang salah satu hari dia memakai baju putih dan yang hari Selasa Maira tidak pakai baju biru. Nah, ini nanti setelah melalui proses panjang sisa warna putih berarti warna putih diletakkan di hari Selasa. Lalu hari Rabu dia pakai baju warna ungu. Kenapa? Karena pakai baju ungunya 2 hari setelah pakai baju warna hijau. Ya, hari Kamis dia otomatis pakai baju kuning karena dia senang dapat hadiah spesial dari kakaknya. Berarti dari petunjuk 4 dan 6. Nah, Jumat yang ditanyain ya. Lalu hari pink ya, petunjuk ketujuh dipakai 2 hari setelah baju kuning. Berarti 2 hari setelah hari Kamis adalah hari Sabtu. Lalu hari Minggunya dia pakai baju merah. Berdasarkan petunjuk ke-8 pada hari sebelum Senin, Maira memakai baju merah. Sehingga dari option ini semua yang belum tersentuh apa? Biru ya. Berarti hari Jumat dia pakai baju biru. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sekilas memang ribet, tapi percayalah penalaran analitik ini karena ribet itu biasanya banyak ditinggalkan oleh orang lain. Banyak nggak dijawab, banyak yang jawab asal-asalan atau salah. Nah, seperti yang kita tahu, UTBK itu skornya tidak rata ya, tidak flat ya teman-teman. Tergantung seberapa sulit sih soal yang dikerjakan. Nah, indikator seberapa sulitnya itu adalah seberapa banyak orang yang benar menjawab itu. Semakin sedikit orang yang jawab benar, berarti soalnya sulit, berarti nanti skornya akan lebih tinggi dibandingkan soal yang lain, gitu ya. Nah, itu yang tipe kebergantungan syarat. Lalu ada lagi nih, tipe soal perbandingan. Adalah soal penalaran analitis yang memberikan informasi di mana mengharuskan untuk membandingkan nilai dari beberapa objek, ya. Entah itu nilai ukuran, kuantitas, jarak, dan lain sebagainya, ya. Nah, contohnya nih, Wawan, Bimo, Harjo, Supri, dan Ciman bekerja pada sebuah agen pengiriman barang. Jarak agen pengiriman tersebut diukur dari rumah mereka masing-masing. Diketahui bahwa pertama, jarak rumah Wawan tidak lebih dekat daripada rumah Harjo, rumah Supri lebih jauh daripada rumah Bimo terletak lebih dekat daripada rumah Jiman. Jika rumah Harjo tidak lebih dekat daripada rumah Jiman, maka rumah yang paling dekat menuju agen adalah titik-titik. Nah, ini mulai susah ya teman-teman ya, mulai susah dibayangkan. Sehingga kita gunakan tanda-tanda khusus nih, simbol-simbol khusus. Nah, jawabannya adalah A, Bimo, tapi kenapanya kita bahas dulu ya. Jadi jawabannya adalah Bimo. Nah, dari sini masing-masing petunjuk itu kita iniin, kita terjemahkan ke dalam soal dalam bahasa matematika. Wawan tidak lebih dekat daripada rumah Harjo, berarti Wawan lebih jauh daripada rumah Harjo. Supri lebih jauh daripada rumah Bimo, dan rumah Jiman lebih
jauh daripada rumah Bimo. Nah, rumah Harjo pun nggak lebih dekat daripada rumah Jiman, sedangkan rumah Jiman tuh jauh dari rumah Bimo, sehingga yang paling dekat adalah rumah si Bimo ya. Jadi ada empat kemungkinan sih kalau misalnya teman-teman mau ini mau mengkaji lagi. Jadi urutannya Wawan Harjo Jiman Supri Bimo, Wawan Harjo Supri Jiman Bimo, dan seterusnya. Dan semua opsinya menunjukkan bahwa rumah Bimo lah yang paling dekat menuju agen. Ya, nah gitu dia soal penalaran analitik. Gimana teman-teman rasanya? Apakah mengerti? Apakah penjelasan kakak cukup jelas? Kalau misalnya belum, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom komen ya, atau juga bisa kunjungi Instagram Lucky Journey, di drop aja pertanyaannya di sana. Akan senang sekali kalau misalnya teman mau berinteraksi dengan kakak ya, silahkan tanyakan apapun itu pertanyaannya, sereceh apapun, insya Allah selagi bisa dijawab akan kakak jawab ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya.